Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam. Kami dari kelompok keripik singkong yang beranggotakan saya Aryo Aji Kurniawan, Rahmah Willy Arianti, dan Muhammad Misbahul Muhaimin akan mempresentasikan tentang pembuatan keripik singkong. Oke, yang pertama dari latar belakangnya ya. Keripik singkong itu merupakan umbi-umbian yang mudah ditemukan di Magelang. Cukup banyak kan petani-petani singkong juga di Magelang. Lalu adanya kekurangan pemanfaatan singkong di Magelang. Lalu warga Magelang sebagian besar penikmat singkong juga. Lalu keripik singkong disukai berbagai kalangan. Banyak anak-anak juga menyukai keripik singkong daripada singkong yang direbus. Nah, dari latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, kenapa sih kita mau membuka usaha pembuatan keripik singkong di Magelang? Nah, kita analisis menggunakan analisis SWOT atau analisis SWOT. Oke, yang pertama, strength, yaitu yang pertama mudahnya mendapatkan bahan utama yaitu singkong. Sudah kita ketahui semua di Magelang itu banyak sekali petani-petani singkong. Walaupun nggak petani sih pasti hampir setiap rumah punya pohon singkong. Lalu yang kedua, harga singkong murah dan stabil. Lalu ada lagi peminat yang banyak dan berbagai kalangan. Tadi di latar belakang sudah ada. Lalu yang terakhir, keripik singkong dibuat dengan cita rasa yang beragam sehingga banyak aneka pilihan. Nah, ini untuk membuat peminatnya semakin banyak, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu banyaknya persaingan antar produksi keripik singkong sehingga persaingan sangat ketat. Ya, kita ketahui banyak sekali pabrik-pabrik keripik singkong. Lalu banyak juga produk-produknya, jadi kita harus berkarya atau membuat keripik singkong yang memang benar-benar bagus. Selanjutnya yaitu ada opportunity, yaitu produk ini akan difokuskan di toko oleh-oleh, pasar, dan kalangan pelajar serta mahasiswa karena tingkat konsumsinya sangat tinggi. Ya, tadi udah dijelaskan kan. Kita akan membuat keripik singkong yang beraneka rasa, yang terutama targetnya kepada pemuda-pemudi atau mahasiswa atau kalangan anak-anak. Lalu analisis yang terakhir yaitu ada treatment atau ancaman, yaitu yang pertama, kualitas singkong yang tidak menentu karena kualitas umbi singkong dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kita tahu cuaca akhir-akhir ini kan tidak menentu, yaitu jadi ancaman tersendiri kalau kualitas singkong jelek. Lalu adanya plagiat rasa atau kekhasan dari produk ini. Pasti kita tahu kalau semisal ada produk yang lebih baik pasti ada plagiasinya. Nah, itu merupakan sebuah ancaman dari produk yang akan kami buat. Selain analisis SWOT, kita juga punya analisis kualitatif, yaitu analisis teknisnya. Yang pertama, bahan baku sudah jelas karena keripik singkong yaitu bahan baku utamanya ketela atau singkong. Lalu yang kedua, proses produksi, karena kita masih kecil-kecilan jadi ya produksi termasuk industri rumah tangga yang dibuat di dalam rumah. Lalu di kemasannya kita akan bungkus seperti makanan ringan biasa, plastik, atau yang kedua ini ada toples silinder untuk pemesanan yang lebih banyak. Lalu kualitas produknya tentunya sangat baik dari kita. Next ke biaya operasional, karena setiap usaha pasti ada biaya operasionalnya untuk membuat produknya. Langsung next aja biar cepet. Oke, biaya operasional periode. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama, tenaga kerja sebanyak 59 juta rupiah.
Penyusutannya dari peralatan produksi 12/48 yaitu 3.750.000. Lalu total biaya tetapnya 57.750.000. Lalu yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Yang pertama biaya listrik selama 1 bulan 150.000, jadi setahunnya 1.800.000. Lalu ada biaya lain-lain 200.000 per bulannya, jadi setahun 2.400.000. Lalu ada suplai bahan rempah per bulannya 3.500.000, jadi setahunnya 42 juta. Lalu ada biaya bungkus keripik, biaya bungkusnya 3 juta sebulannya, ya setahun jadi 36 juta. Dan total biaya variabelnya 81.200.000. Lalu ada bunga modal 10% dikalikan total biaya variabel dan total biaya tetap, jadinya 13.895.000. Lalu biaya totalnya jadinya 152.845.000. Dan nanti untuk keuntungannya pendapatan 1.500 kg per bulan dikalikan 1 tahun kali 12 bulan dikalikan 20.000, jadi 360 juta. Keuntungan sama dengan pendapatan min biaya total, jadi keuntungannya ada 207.155.000. Lalu BC ratio sama dengan biaya pendapatan per biaya total kali 100%, yaitu 2,35%. Lalu kita akan menghitung BIP untuk biaya 20.000-nya. BIP volume produksi sama dengan biaya total per harga satuan, yaitu 7.642,25 bungkus. Payback periodenya total investasi per keuntungan, jadi 0,007 periode kita udah bisa balik modal. Lalu kita masuk ke hitungan modalnya. Modal didapat dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Tadi udah jelaskan biaya tetapnya 57.750.000 ditambah 81.200.000, jadi biaya buat modalnya 138.950.000. Lalu investasi modal didapat dari tabungan 1 tambah tabungan kedua ada 100 juta rupiah. Lalu ada tunjangan PPA sebesar 3 juta rupiah. Terus rencana pinjam 50 juta. Dengan rincian di atas maka ada kekurangan modal. Oleh karena itu meminjam koperasi simpan pinjam agar membantu ekonomi dalam koperasi tersebut. Ya, setelah kita menghitung biaya, terus ada menganalisis yang sedikit berbelit tadi, kita masuk ke strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran yang pertama yaitu publikasi. Pertama, penggunaan sosial media tentunya, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, bisa di Twitter, dari teman ke teman, WhatsApp dan lain-lain. Yang pertama kita sharingkan ke Facebook dengan grup orang-orang Magelang yang dekat dengan produksi kita. Lalu yang kedua Instagram dengan bekerja sama dengan akun Instagram Magelang dan selebgram seperti info Magelang, kita bisa minta promosi di sana. Lalu untuk promosi kita bisa bekerja sama dengan toko oleh-oleh, kantin-kantin sekolah, kantin-kantin universitas. Jadi kita menyetor produk ke sana untuk mereka jual dan kita dapat untung dari sana. Lalu ada harga promosi, yaitu tetap harga lebih rendah dan sampel percobaan untuk orang-orang yang ingin mencoba dulu tentang keripik kita, bagaimana rasa keripik kita. Nah, sekian buat promosi presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan WA saja Haryo atau
Rahmah atau Misbah. Silahkan WA saja, mungkin mereka sedang kesepian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, terserah kalian menonton waktu apa. Salam sipil, Ale.